negara ini mempunyai tanggung jawab besar. Runtuhnya privasi, hilangnya harga diri. Negara seperti apa ini? Emosi yang tidak stabil, tawuran yang selalu terjadi, merajalela di mana-mana. Seakan mereka bangga akan hal itu. Nah, arti namamu apa sih? Nakila Khafikrianti, wanita pintar yang cantik yang menjaga kesuciannya dengan penuh keceriaan. Masya Allah, yo tamanu ngawak kalau orang Minang kan. Aduh. Yang sekarang itu sedang diperlombakan di tingkat internasional. Hah? Oh iya? Ya. Benar nih? Iya. Mainmu internasional, Mak. Aduh. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfamiadi kembali hadir di layar kaca sahabat, tentunya untuk menghadirkan sang inspirator yang akan memberi energi kehidupan kita hingga kita menjadi orang yang produktif dan orang yang bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah, kali ini sang inspirator ini datang dari generasi Gen Z ini. Ya, Gen Z ini ya. Iya. Iya. Nama beliau adalah Nakila Khafikrianti. Nah, ini baru kali ini kita coba perkenalkan langsung, dia sambut ya. Energik ternyata Gen Z itu ya. Kita ulang lagi, Nakila Khafikrianti. pakai Q tadi ya. Iya, pakai Q. Khafikrianti, anak Bu Yanti berarti. Apa kabar Nakila? Alhamdulillah sehat Om. Om gimana? Alhamdulillah sehat. Kenapa kok pakaian hitam sekarang? Karena hitam bisa menjadi pancaran energi. Nah, itu dia sahabat. Ini bukan kaleng-kaleng, ini anak juara 1 lomba. Juara 1 pernah yang nasional pidato. Pidato nasional? Iya. Juara berapa? Alhamdulillah juara 1. Wow, juara 1 nasional pidato. Terus? Kemudian ada juara 1 bertutur. Merupakan UPA Wakil 1 Kota Bukit tahun 2022. Sering MC, juga sering juara 1, 2 ataupun 3 berpuisi. Bisa juga bercerita. Pernah juga diminta untuk mewakilkan Kota Bukit Tinggi di acara Pangan Got Talent dan mendapatkan 3 besar Om. 3 besar? Iya. Ini kayaknya lincah kali. Ini biasanya kalau banyak sudah UPI itu juga diajarkan bahasa Inggris ya? Bisa kalau misalnya berbahasa Inggris juga bisa dikit-dikit atau gimana? Kebetulan kalau bahasa Inggris bisa lancar itu kalau untuk yang berbicara. Kalau untuk seperti yang grammar itu bisa juga, tapi ilmunya masih kurang Om. Aduh, si hitam ya, energi, full energi nih. Kalau kita memperkenalkan bahasa Inggris, bagaimana caranya? Oke. Let me introduce myself. My complete name is Nakila Khafikrianti. You can call me Kila. Now I'm 11 years old. 6 years old, and actually I have so many hobby like singing, cooking, poetry, and also speech. And my dream is to be doctor. I think just that. Thank you. Yes. Apalah kata si Nakila tadi ya. Coba ulang nih pangkalnya seperti apa sih? Hobi saya masak gitu ya. Iya. Oh iya, pokoknya dapat lah kokisnya masak gitu ya. Tapi ini sebuah inspirasi bagi kita. Anak-anak itu soft skillnya itu ternyata memang harus dimiliki ya. Dan ini dari Nakila, ini keren banget ya. Anak keberapa Nakila? Anak kedua. Nama ayahnya siapa? Ikhwanul Khairi. Ikhwanul Khairi. Oh, Masya Allah, memang dari ini dulu ya. Cerita amaknya, panggil mama. Kalau mamanya siapa namanya? Rini Suryanti. Rini? Suryanti. Kayak katanya tadi kan hobi bercerita ya Nakila ya. Iya. Kamu dapat cerita apa tentang ibumu ketika kamu waktu kecil atau waktu dulu kemudian di waktu dalam kandungan, ada cerita nggak? Ada sih. Mama sering cerita kalau misalnya salah satu manfaat juga sama Nakila kalau pas mama hamil dulu itu, kalau di rumah sakit kerjaan mama itu cuma baca Al-Quran, baca ayat, pahami maksudnya. Maksudnya gimana? Jadi dibaca ayatnya? Dibaca artinya, dipahami apa maksud dari ayat tersebut. Ini dia ya.
terbiatul aulad nih. Waduh, jadi memang begitu Bu, itu mama ketika sakit di rumah sakit. Iya. Jadi mama itu waktu hamil, baru hamil yang 2 bulan, itu udah masuk rumah sakit karena ada tipes, asma segala macam. Oh, jadi penuh perjuangan nih Iya. mama untuk ini ya. Oh iya, akhirnya kamu memang jadi berjuang nih. Berarti kalau di sekolah ini sekitar ini juga di ranking 3, 4, 5, 6, 10 besar atau juara 1 terus? Selalu 3 besar sih biasanya, Om. 3 besar ya. Waduh, sahabat semuanya, kita jadi teringat generasi emas itu ternyata memang makin jelas, makin kelihatan ya. Dan memang bagaimana ya, kelincahan dari anak-anak ini Nakila memang inspirator kita di siang hari ini. Itu kalau kakak ada di umur berapa sekarang kalau kakak? Kakak sekarang umurnya 18 tahun. 18. Iya. Udah SMA ya? Udah kuliah. Udah kuliah ya? Iya. Iya. Nah, sekarang kalau cita-cita Nakila sendiri jadi apa? Mau jadi dokter. Dokter. Iya. Kenapa dokter? Karena Kila tuh hobinya membantu orang gitu. Oh iya? Iya, karena kalau jadi dokter nih ya, Om, kita bisa membantu pengobatan orang tersebut, iya kan? Oh iya, ya benar. Nah, dengan menjadi dokter, Kila bisa membantu orang itu untuk sembuh dan bisa memberikan energi Kila ke orang itu untuk orang itu juga bisa jadi happy, bahagia, dan dengan happy dan bahagia itu dia bisa jadi sehat gitu. Iya Allah. Ini di Aspen jadi dokter sosial dulu ya. Karena dengan dokter itu kan membantu orang lain. Iya. Ya kan, menjembatani antara kesembuhan yang diberikan oleh Allah dengan ilmu yang dia punya, kemudian digabungkan dengan penyakit, akhirnya orang sehat. Iya. Kalau Aspen itu adalah menyalurkan zakat, infak dan sedekah dari orang-orang, kita jembatani, akhirnya orang bahagia. Oke, berarti kalau ayah gimana, karakter ayah gimana, yang selama perjalanan waktu kecil apa yang diingat dari ayah? Kalau didikan dari papa itu keras, Om. Oh, keras? Lumayan. Iya. Oh, ya? Ibaratnya itu kayak kalau kamu nggak bisa, itu kenapa gitu. Jadi kalau sedangkan orang lain bisa nih, kenapa diri kamu nggak bisa? Paksa gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak ada sekedar ya? Enggak. Tapi pernah dipukul kalau nggak bisa? Enggak dong, masa main fisik kamu? Ini bahaya nanti kalau ternyata iya kan, papanya jadi marah kan. Tapi papa penyayang nggak di balik marahnya itu, penyayang nggak papa? Penyayang, Om, penyayang banget. Kenapa? Kayak kalau anaknya ada luka atau misalnya sakit dikit aja nih, Om, itu pasti langsung khawatirnya tuh tinggi, Om. Sebenarnya gitu. sayang, tapi menunjukkan rasa sayangnya itu dengan didikan yang keras gitu. Aduh, sayang Joanna lacuti. Nah, ini dia ada pepatah Minang begitu. Ini benar tertangkap. Ini yang baru benar nih, ketika sang anak menangkap apa yang dimaksud dari sang ayah. Om juga keras terhadap anak begitu ya. Tapi memang ini pelajaran penting juga bagi para ayah. Sebenarnya bagaimana kan ada kayak gini nih, maksud ayahnya baik, mendidik keras, tapi anaknya nangkapnya nggak sempurna, sehingga dia bilang ayahnya itu benci dengan dia gitu ya. Tapi kalau ayah Nakila tertangkap baik begitu maksudnya kan? Iya, karena memang sih awal-awal pas masih kecil sering ngira kayak, kok papa didikannya gitu banget sih, keras banget gitu. Tapi setelah makin beranjak dewasa, papa juga pernah bilang gini ke Kila, Om. Papa mendidik kamu sedikit keras karena dunia yang akan kamu hadapi nanti akan lebih keras. Nah itu dia. Kayaknya kalau ketemu dengan Bapak Nakila kayak kita cocok banget nih. Itu benar. Ini kan Om, ini dengan didik anak begitu juga, bahwa dunia ini tidak sesantai scroll dari handphone saat ini. Dunia itu Iya. sangat keras. Oke. Kalau latihan ini tentang ayah, kalau kita pergi ini kan tadi dilatih, harus latih coba yang tadi ya sampai kita berhasil. Itu ketika nggak berhasil itu ada rasa gimana sama Nakila sendiri? Kalau Nakila sendiri, kalau ikut perlombaan ya, Om, menang bonus, kalah biasa.
Menang bonus, kalah biasa. menang itu bonus, kalah biasa. Iya. Memang yang dicari dari lomba itu apa? Pengalaman dan teman. Pengalaman dan teman, ya benar. Ini baru mental nih. Jadi soal lomba ini miliki mental dulu. Iya. Karena banyak orang yang bertanding yang dia tidak siap kalah. Dia siap menang, tapi dia tidak siap kalah ya. Tapi kalau Nakila sendiri begitu ya? Iya, menang bonus, kalah biasa gitu. Dan juga pas tampil ke depan tuh kuncinya satu, Om. Apa? Pas mau baca assalamualaikum nih, Hah? baca bismillah dulu. Oh gitu. Iya, karena ketika kita sudah meminta bantuan kepada Allah, mau sehebat apapun kita, kalau kita tidak meminta bantuan kepada Allah juga bisa saja kita lupa dengan semua ilmu kita gitu. Aduh, ini keren sekali. Siapa yang mau mantu ini ke depan catat dulu ya. Iya. Oh gitu ya. Kali ini hebat karena ini namanya apa ya? Didikan tauhid ya, itu nancep. Karena memang segala sesuatu itu disandarkan kepada Allah gitu ya. Oh gitu. Tapi dalam tiap lomba Nakila sering begitu. Iya. Kadang banyak juga teman yang nanya kayak, Kil, kamu gimana sih caranya kok bisa ke depan tuh pede aja gitu. Ya sebenarnya Kila ngejawabnya nggak tahu gitu. Padahal ya cuma dengan membaca bismillah aja bisa gitu. Oh gitu ya. Wah, ini bismillahnya bukan sembarang-sembarangan ini. Itu kalau dari papa mama yang memang keluarga pede. Mungkin ya sih, Om. Oh gitu. Soalnya memang papa tuh kalau bahasa sekarangnya social butterfly. Social butterfly. Iya. Terbang kupu-kupu gimana nih? Butterfly ini capung apa nih? Nggak bisa diartiin gitu loh. Apa maksudnya? Kalau social butterfly itu kayak misalnya ketemu sama orang, misalnya berdiri nih papas-papasan. Ya. Lagi misalnya nunggu antrian deh. Iya. Lagi nunggu antrian nih. Lama banget nunggu antriannya, pasti udah dapet aja teman. Waduh, nanti bapak diundang di sini tempatnya nih. Terbukti lah kata. Jadi dimanapun dia berdiri nempel ada teman ya. Iya. Orang yang senang dengan siapapun ngomong pasti dia senang ya. Ah gitu. Sesuai nama Ikhwanul Khairi, persaudaraan. Iya ya, persaudaraannya baik nih ya. Iya. Aduh, iya. Dia baik dengan siapapun, saudara jadi baik deh ya. Iya. Kalau ntar kita loncat jauh dulu. Kalau nanti kamu sudah besar, sudah tamat kuliah, kerja, punya suami, anak ini, kalau ada cita-cita mau anak, anaknya nanti ada kata-kata khairnya enggak? Kata-kata khair kayak gimana nih, Om? Kalau punya anak nanti punya ada kata-kata khairnya enggak? Kan baik, enggak? Belum terpikir? Belum. Masih jauh. Oke. Sip. Kita jadi menarik nih, sosok ayah di samping dia muda, dia mudah bergaul gitu ya. Apalagi tadi pemarah pasti. Terus apa lagi? Pemarah kan karena sayang juga, Om. Oh iya benar, pemarah itu karena sayang, betul. Iya. Terus ya didikannya tuh gimana ya, Om? Susah dijelasin tapi memang keras sih. Kayak ngelakuin hal kecil aja itu kalau salah bisa ditegur yang gimana gitu. Ya, iya, karena tuh orang sukses itu perlu disiplin. Iya. Karena kayak gini nih, sama kayak mengaduk kimia, ya kan? Bahan-bahan kimia itu memang mesti mengikuti aturan-aturannya. Dikit aja berlebih nanti bisa meledak kan? Nah, iya. Ngomong-ngomong sukses, Kila ada satu motivasi nih, Om, untuk sukses. Apa? Sukses bukanlah destinasi, tetapi adalah perjalanan yang indah. Iya Allah. Iya, kamu kayaknya banyak multi talenta ya, multi talent ini. Oke, kita ulik satu-satu nanti nih. Kita ulik satu-satu. Oke. Kita mulai, setiap orang hebat pasti ada guru pembimbingnya. Gurumu siapa? Iya. Kalau aku awalnya memang belajar itu otodidak. Otodidak. Iya. Maksudnya? Kayak kalau belajar pidato itu aku sendiri, bisa sendiri. Awal pertama potensi terbuka apa? Pidato dulu. Pidato, terus baru MC. Oke. Baru yang dari tahun 2023 ini berpuisi. Tapi sebenarnya kalau berpuisi yang untuk ditampilkan saja itu dari TK pas perpisahan Kila yang bacain, Om. Oh gitu. Iya, padahal Kila nggak bisa ngebaca waktu itu. Sudah bisa baca puisi? Iya. Kamu unik ya. Lalu gimana? Diingat aja? Enggak.
Kalau Kila itu untuk menghafal, kalau semisalnya Kila pusing gitu ya, lagi pusing, lagi susah ngebaca, itu biasa Kila minta tolong ke mama atau kakak atau papa, bacain teksnya, nanti Kila ingat sendiri. Oh gitu. Oke, berarti gurunya belajar otodidak. Iya, awalnya ada belajar Pak Mama. otodidak, iya. Terus karena makin lama tuh kayak merasa ini bakat bisa dikembangin nih gitu. gitu. Ya kan kalau untuk ilmu pasti kita harus mempelajari ilmu dasar, Om. Kalau Kila kan otodidak, jadi nggak tahu nih ilmu dasarnya apa. Makanya Kila belajar sedikit demi sedikit, tapi pasti kepada Om Si Bro. Oh, Om Si Bro. Bro itu juga teman ya. Mas bro gitu ya. Aduh, ini anak kayaknya keren kali nih. Oke, berarti belajar pidato, puisi. Kemarin ini juga berbakat untuk presenter gimana? Iya, presenter. Alhamdulillah tingkat Sumatera Barat itu juara 2 presenter. Sekarang kalau coba kamu nanya deh gimana ini? Coba pembukaan kalau presenter nih otodidak nih. Sekarang coba pembukaannya nih, kita ganti kursi ya, saya narasumber ya. Oke. Baik pemirsa, selamat datang di podcast Sisi Lain Aspen TV. Baik, di sini ada narasumber kita yaitu Om. Gimana kabar Om? Alhamdulillah. Oke, jadi Om ini merupakan pembagian zakat yang insya Allah sangat bermultifungsi di akhirat nanti, sangat bermanfaat di akhirat ya. Baik pemirsa, mungkin terima kasih segitu saja. Dia ini kita jadikan duta nanti. Kamu hati-hati masuk sini, nggak bisa lepas nanti nih. Tapi ini sudah baik, keren ya sekali. Percaya dirinya, gayanya, jadi bisa ini ya. Salah satu yang kamu punya bakat kayaknya begitu tampil di depan itu bisa memikat, memukau penonton ya. Tinggal kayak tadi ini ya. Dikasih materinya kayaknya ini memang dadakan gitu ya. Tapi memang sudah keren. Oke, kita mulai dari waktu kecil pidato. Iya. Kalau pidato tentang apa biasanya? Pidato menyesuaikan tempat, Om. Menyesuaikan tempat. Iya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ini mendadak nih, disuruh coba dong pembukaan pidatonya aja gitu. Tapi Kila perhatiin tempatnya agama nih. Terus apa ajang yang dibahas, apa tema yang dibahas dalam suatu ajang itu? Nanti bisa Kila ulik dari pembukaannya itu, bisa Kila ubah-ubah Om. Oh gitu? Iya. Oh ya, kamu berbakat kayaknya ya. Ya gimana Om, dari kecil hobinya ngomong. Oh gitu, tapi kalau diam seperti kamu anak pendiam banget. Duduk kayak mau kata apa lah yang keluar dari anak ini begitu ya. Oh jadi dari kecil memang ngomong doang? Iya. Oh gitu, nggak malu gitu? Circau gimana nih, circaunya pada tempatnya? Iya, jadi Kila tuh nyesuaiin dulu Om. Kalau misalnya baru ketemu sama teman yang baru kenal nih, mungkin dia bisa pendiam. Tapi kalau Kila jadi Kila kalau berteman itu memahami karakternya dulu Om. Udah bicara karakter kelas 6 ya, aduh. Oke, gimana karakternya? Oke. Kalau misalnya menurut Kila karakternya bisa Kila ajak ngomong yang beneran aktif, baru Kila akan mengeluarkan sifat apa yang terpikir Kila bilang. Oh gitu. Iya. Oh iya. Tapi kalau misalnya karakternya kurang serak sama Kila, itu Kila bakal bisa jadi pendiam. Jadi kayak sifatnya itu bisa 130 derajat, 180 derajat berubah gitu. Iya. Buat apa ngomong dengan orang yang tak penting gitu. Oke. Berarti kalau karakter seperti apa yang kamu senang kalau berteman dengan teman nih? Yang penting cocok aja sih Om. Cocok. Terus kalau misalnya Kila itu nggak suka kalau Kila ngasih pendapat, tapi dia tuh bilang enggak juga, enggak dong, kan bisa ini gitu. Kayak kalau misalnya dia boleh berpendapat juga, memberikan pendapat dari yang Kila sampaikan tadi, tapi jangan diremehin gitu dong Om. Jangan kayak dipatahkan ya. kalau gitu jadinya kayak
kurang sama Kila. Iya benar-benar, karena kayak gini ketika kita kasih ide kayak dia mau matahkan gitu ya. Padahal tapi kalau kalau gitu kalau ditambahkan dikurangi itu asik lah gitu Iya, ya. asik. Akhirnya kayak nyambung ya. Ya milih teman itu juga penting. Ini penting buat kita dan anak-anak kita, milih teman itu penting ya kan? Iya. Karena ketika kita berteman dengan orang yang salah, akhirnya kita sudah semangat nih tadi kan. Iya. Tapi dia patahkan di tengah jalan gitu Iya. ya. Kadang juga kan kepandaian itu berpengaruh banget dong dari pergaulan. Kayak Iya, iya. misalnya awalnya nih kita males sholat, ketemu temen yang baru azan baru Allah Akbar langsung kayak sholat yuk berwudu gitu. Itu langsung membawa kita lama-lama jadi ingat sholat Om. Iya betul. Iya. Iya. Aduh, keren kali ya generasi emas masa mendatang nih. Oke deh kalau begitu. Berarti berteman dengan orang yang cocok. Nah, kalau dengan berteman dengan orang sebaya aja atau orang dewasa atau gimana nih? Jujur Kila lebih banyak temen yang lebih tua dari Kila Om. Rata-rata teman Kila SMP, SMA. Oh ya pantas ya kalau lihat kamu kayaknya nggak bicara dengan anak SD. Oke. Ntar kita sebelum ini seperti apa? Ini dulu kita mau masuk ke puisi dulu deh. Oke, boleh. Kita kira-kira kita simak dulu multi talentnya di bagian puisi. Oke. 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 Mau puisinya seperti apa? Boleh deh mau satu atau dua boleh. Puisinya kalau ada yang Kila buat sendiri, ada juga yang dari Om. Boleh. Kalau dari Om itu Kila dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya, dari awalnya itu bahasa Indonesia. Oke. Kila ubah ke bahasa Inggris. Ngeri kali anak kita ini. Oke, kalau begitu kita tampilkan dari Nakila. Silakan Nakila. Oke, boleh lihat teksnya? Boleh. Bentar ya. Oke, ini dia. Tentang Bukit Tinggi di masa lalu. Oke. Nih, Bukit Tinggi Where Memories Linger by Ivan Asibro. As dusk descends upon the town, electricity scarce yet sensible. The call to prayer just softly clear. Maghrib's arrival, loads and dear. Hundreds of tangkela drums beat as one, racing towards heaven. Surau shafts begin, young and old unit. A harmony sight, filling the night with poetic delight. Candlelit and serene, the evening words. Si Bujang finds solace in the surau's care. Learning silat beneath the starry sky, tadarus naik and spiritual night. Upyak's elegant shine with basi bas mic. Niniak mama a golden light. A role model true in times of old. A place to seek wisdom stories untold. When globalization's tide begin to rise, and Quranic recitals yield to TV's guise. When surau empty, teachers lost their way. I yearn for old Bukit Tinggi's gentle way. I miss the past, I miss you, dear Tongan, forever in my heart, a love profound. Benar-benar tak mengerti saya. Tapi saya memahami apa maknanya. Ya, makna apa? Makna kamu merasakan pidatonya, puisinya. Itu dia berbicara tentang Bukit Tinggi ini. Iya, Bukit Tinggi di masa lalu. Masa lalu ya. Ya, di mana yang anak laki-laki itu yang si Bujang ke itu surau. tidurnya di surau, silat, tadarus malam. Ya Allah, ini keren sekali ya. Saya Nakila, kehadiranmu baca puisi, hayalan kita itu
bagaimana ya anak-anak ke depan? Kalau ini rasanya sudah rasa di luar negeri gitu ya. Nah ini bagus. Ini belajar bahasa Inggrisnya dulu memang ada lesnya gimana? Ada Om. Oh memang ada les ini ya. Dari kelas 2 itu udah mulai bahasa Inggris. Kelas 3 itu alhamdulillah udah mulai lancar. Ya sekarang ya gini. Oh gitu ya. Iya. Oh cuma kalau grammar nanti. Yang penting bicara dulu. Iya, yang penting ngomong dulu. Kalau grammar tuh repot gitu ya. Tapi yang jelas kita bicara dulu ya. Ini tapi keren. Oke. Tadi kan ini baru satu nih puisinya. Oke. Puisi 2. Puisi 2 bahasa Indonesia. Tapi Kila sendiri yang buat. Mana yang Kila bikin itu yang mana? Itu puisinya tentang makna kehidupan remaja. Aduh. Dalam kali nih puisinya. Coba gimana nih remaja ceritanya nih? Oke. Silakan. Makna kehidupan remaja. Karya Nakila. Manusia memiliki 2 kehidupan. Andai semua orang memahami makna itu, kebaikan dan keburukan akan terlihat jelas bedanya. Namun, jika itu terjadi, kehidupan tidak akan ada rintangannya. Akankah surga dan neraka akan tetap ada sebagai imbalan kehidupan? Katakanlah kepada mereka, sesuatu yang salah akan tetap salah. Entah apa yang mereka pikirkan, namun harapan takkan selalu sesuai dengan kenyataan. Inilah yang terjadi. 2 sisi kehidupan yang benar adanya. Usia yang masih remaja, perilaku yang melewati batas. Apakah perilaku seperti itu adalah hal yang wajar untuk dinormalisasikan? Negara ini mempunyai tanggung jawab besar. Runtuhnya privasi, hilangnya harga diri. Negara seperti apa ini? Emosi yang tidak stabil, tawuran yang selalu terjadi, merajalela di mana-mana. Seakan mereka bangga akan hal itu. Apakah ini akan selalu dibiarkan? Jutaan remaja yang sudah salah jalan. Andaikan pesan ini dapat merubah segalanya. Aduh, merinding nih. Kayaknya saya lihat kamu anak kuliah deh. Pikiranmu bukan anak SD nih. Ini didapat dari mana nih? Kamu baca atau gimana nih? Enggak. Kalau papa kan kalau nonton TV tuh seringnya yang berita-berita ya. Jadi Kila tuh selalu ngeliat kalau berita tentang remaja tuh gak ada yang baiknya Om. Tawuran terus, kejahatan terus, gitu-gitu. Jadi Kila kayak pengen, bisa gak sih remaja tuh paham kalau mereka tuh masih umur yang segitu, belum dewasa juga, ngapain sih kejahatan gitu. Kayak berlakulah seperti remaja pada umumnya. Janganlah berlaku seperti remaja yang sudah dewasa gitu. Aduh, ini anak penting dapat penghargaan nih. Kamu jadikan duta ini ya. Ini mesti jadi duta remaja ya, duta anak muda nih. Wah, ini kayaknya kamu masuk nominasi Aspen nanti yang jadi duta nih ya. Ya, bener ya. Jadi duta ini duta remaja. Ada di zaman sahabat Nabi itu lelaki ganteng namanya Mus'ab bin Umair. Kalau seandainya dia hidup dan seusia denganmu, kemungkinan dia pilih pasangan kamu deh. Kok gitu Om? Ya, dia memang dulunya dia Mus'ab bin Umair itu kokoh dalam sikap ya, ini maaf nanti jangan dipelesetkan ya, itu tadi bercanda ya, maksudnya ini nanti sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi. Mus'ab bin Umair itu adalah tokoh pemuda yang luar biasa energik. Dan ini memang dia gigih dalam menyampaikan kebenaran. Bahkan dia berperang di tengah medan perang walaupun dia masih muda.
Nah, dan dia mencintai agamanya, dia mencintai Rasulullah SAW. Bahkan itu dikisahkan dalam sejarah dia pembawa bendera perang gitu ya. Waduh, ini ingatan kita ini, Bapak Ibu sahabat penonton semua, mengingatkan di Bukit Tinggi di kampung kita ini ada generasi-generasi emas yang patut kita support bersama. Jadi tujuan sisi lain inilah sisi lain dari anak muda kita. Ya kan, di tengah kamu melihat anak muda yang kayaknya banyak yang nggak sesuai deh, tapi ada yang cocok sebagai sampel nih ya. Satu di antara yang kita munculkan ya. Tapi itu bagus Nakila, memang selain kita balik nih, selain berarti dapat dari berita itu disimpulkan sendiri. Bahkan Kila sering nanya kayak, kenapa sih Pak kok tawuran gitu? Mestinya gimana? Karena kan bisa ya Om di rumah baca buku, atau bisa juga yang agamanya Islam bisa baca Quran, mengamalkan ibadah gitu. Jadi kayak waktunya tuh terbuang sia-sia gitu loh Om. Ya benar. Scroll HP boleh nggak? Scroll HP boleh, tapi tergantung apa yang dilihat. Iya. Usulkan pemerintah ya nanti. Ya, karena generasi emas mestinya berpikir mindset. Ini masalah mindset. Jadi bagaimana sudut pandang kita terhadap sesuatu ya. Iya. Karena di balik putih ada bening. Misalnya putih nih. Ini putih, di dalamnya ada kebeningan ya kan? Iya. Jadi bukan air putih kan? Bukan, air bening harusnya. Air putih itu susu. Susu Om. mesti begitu. Tapi sesuatu yang salah yang dibenarkan itulah. Iya. Nakila, kamu kan juga duta Bukit Tinggi. Iya. Oke, kita ini bincang-bincang belan-belan nih. Maksudnya seperti apa sih, kenapa harus ada duta Bukit Tinggi dan apa maksudnya? Karena coba deh Om, kalau nggak ada yang mengambasadorkan, yang mempromosikan Bukit Tinggi, apakah orang akan mengenal Bukit Tinggi? Ya tidaklah. Iya itu. Makanya ada yang namanya Buyang Jo Upyak Kota Bukit Tinggi. Oh gitu, oke. Udah Uni Bujang Gadi. Ya, jadi kayak kita itu mempromosikan bahwasannya Bukit Tinggi tuh banyak sejarah wisata masa lalu, banyak makanan khas yang jarang orang tahu, padahal kalau dicoba enak gitu. Misalnya apa ya, kayak pisang sale atau apa gitu, itu enak loh Om. Tapi pasti kalau ditanya keluar daerah Sumbar, pasti orang banyak yang nggak tahu itu. Iya benar ya, betul ya. Termasuk ini nanti ya bilang ya, bahwa ada lembaga Aspen, lembaga zakat di Bukit Tinggi yang selama ini kalau lembaga zakat itu berpusatnya di Jakarta. Yes, nanti tolong sampaikan. Masuk kan? Masuk. Oke, oh itu tujuannya. Iya. Kalau pandangan Nakila sendiri, remaja di Bukit Tinggi seperti apa? Ya baik sih ada ya, tapi ya setiap orang memiliki sikap nakalnya masing-masing gitu loh. Jadi kayak ya, misalnya kalau di Jam Gadang itu banyak tuh kayak remaja-remaja yang keseringan ngeliat ada yang pakaiannya aneh dikit, langsung kayak itu gimana tuh, langsung digitu-gituin. Gitu kalau ya. Kalau menurut Kila, fashion orang kan beda-beda ya, terserah orang dong selagi dia nyaman. Iya. Dan mestinya selagi sesuai dengan syariat Islam. Iya. Tapi kita kota wisata ya, Iya. menghargai hak asasi manusia. Tapi yang jelas di kota wisata kita tetap dengan budaya kita, jangan terpengaruh dengan budaya orang yang datang. Iya. Mestinya kan. Menyaring budaya asing yang masuk. Ini kayaknya kamu bagus buat Nakila, ini nggak motivasi itu hobi nggak? Hobi. Rangkaian kata-kata motivasi kayak gitu? Suka. Ya, ini keren nih. Coba ini dikasih ke passwordnya bisa merangkai kata nggak? Misalnya nih ada orang yang bertengkar. Oke, orang bertengkar. Orang itu pemarah. Oke. Kila bakal bilang apa ya? Amarahmu akan bisa kamu kendalikan jika kamu memahami sakitnya kehilangan. Aduh, ngeri kali nih. Sekarang kita ini nih, bunga. Buatlah dirimu seperti bunga yang terlihat indah di mata siapapun. Aduh, saya buka ini dulu deh. Panas. Air.
Kamu boleh diam seperti air, tetapi tidak boleh marah seperti air. Waktu. Kalau waktu terus berjalan, tapi mengapa kemampuanmu hanya segitu-segitu saja? Kamu kolaborasi di sini nanti. Aduh, ya Allah, nih keren sekali. Ini potensi ya maksudnya. Ini kita jadi angkat anak-anak muda ke depan ini. Ayo merangkai kata dan penuhkan kosakata dunia maya itu dengan hal yang positif. Iya, ini doain ya Om, insya Allah Kila udah merangkai membuat 10 motivasi yang sekarang itu sedang diperlombakan di tingkat internasional. Hah? Oh iya? Iya. Benar nih. Iya. Mainmu internasional, Mak. Aduh. Doain aja dapet. Oh, gitu ya. Nanti Apa? kalau dapat dibukuin nih masalahnya. Iya, iya, iya. Iya, dibukukan. Kalau dapat saya nanti berfoto dengan yang juara itu ya. Itu apa? Kisi-kisinya di motivasi itu apa tuh? Kalau bikin motivasi ya, Yang di internasional itu apa? Mau dibocorkan di sini atau belum boleh? boleh. Apa contoh? Kayak yang 2 tadi, amarahmu akan bisa terkendali itu. Terus satu yang menurut Cila tentang orang baik. Tentang orang baik apa? Iya. Apa? Orang baik yang benar-benar bisa dikatakan baik adalah yang bisa memahami dan mengerti kekurangan orang lain. Seperti matahari yang selalu menerangi siapapun tanpa membedakan. Iya. Coba ulangi lagi. Coba ulang lagi. Orang baik Orang baik adalah orang yang bisa memahami yang bisa memahami kekurangan orang lain. kekurangan orang lain. Seperti matahari Matahari yang selalu menerangi siapapun tanpa membedakan. Waduh, keren sekali. Waduh, nih terus ada lagi kayaknya nih, kita bongkar lagi nih. Apa lagi? Yang benar-benar orang pintar adalah orang yang meski dijatuhkan, dia memang akan terjatuh, tetapi yang namanya bintang akan kembali bersinar. Iya ya Allah. Iya. Saya nggak mau lagi deh, mau lagi bulan. Walaupun hari sudah malam, tetapi ia tetap bersinar. Maka jadikanlah dirimu tetap bersinar di antara banyak orang yang kekurangan pemahaman. Iya. Itu ada di buku atau gimana nih? Enggak. Gak ada di buku? Enggak. Memang hobimu merangkai kata? Iya, kayak kalau misalnya ngeliat suatu benda tuh pasti ada aja kata yang keluar. Ya, ini bagus. Ada beberapa kemiripan yang kita punya. Bisa kita collab nanti ya? Boleh. Ayo ke sini, nanti emaknya sering nantar ke sini ya. Ya, kayak gini. Ini apa namanya? Karena merangkai kata dengan cepat itu termasuk ke apa ya? Nanti kamu bisa jadi seorang ini kayaknya ya, sastrawan. Baca buku sastra hobi? Membaca kurang, mendengarkan suka. Oh, membaca kurang, mendengarkan suka. Iya. Oke, jadi Nakila apa saja yang berarti nggak baca yang banyak, mendengar? Iya, mendengar lebih banyak. Apa saja yang sering didengar? Motivasi sering nih. Ini sudah kelihatan nih tadi. Berarti kedengar dia hobi dengarkan kata-kata motivasi ya? Kalau motivasi itu sebenarnya spontan aja sih Om. Pemicunya apa dulu? Memicunya kayak misalnya ada orang yang, Mama Kila pernah buatin Kila puisi. Namamu Kila, anak yang selalu ceria. Kalau orang merasa sedih, hiburan selalu datang dari mulutmu. Oh gitu ya. Iya. Nah, arti namamu apa sih? Nakila Kafikrianti, wanita pintar yang cantik yang menjaga kesuciannya dengan penuh keceriaan. Masya Allah. Yo tamanu ngawak kalau orang Minang kan. Aduh. Oh, pantas ya. Jadi memang penting nama rupanya ya. Kan nama adalah doa Om. Oh iya. Ya benar juga. Inilah sisi lain anak-anak nih. Ini sisi lain Aspen nih ya. Waduh. Kalau sisi lain apa? Sebelum kamu diundang ke sini, kamu sudah pernah lihat dulu sisi lain? Sebenarnya belum Om. Kalau boleh jujur maaf ya belum. Belum. Terus? Pas diminta untuk kesini mau nggak podcast di sisi lain, itu Kila orangnya apapun yang diajak Kila akan mau memahami terlebih dulu apa yang akan dibahas di dalamnya. Iya, jadi
malam sebelum Kila kesini, itu Kila tonton dulu tuh Om beberapa videonya. Walaupun paginya tadi Kila ujian. Walaupun ujian, Iya. tapi sempatkan nonton dulu nonton. dong. Jadi sudah kenal dulu wajah Om ya. Tapi itu bagus. Om pernah dulu. Jadi kalau siapa yang ingin tampil itu, dia sudah menguasai dulu, benar ya? Gitu ya. Iya. Itu rumus tampil di panggung. Iya. Kalau pertama, kalau Om dulu misalnya kalau nggak manggung itu, lihat dulu panggungnya seperti apa, luasnya seperti apa, nanti kalau audiens seperti apa. Kayaknya kamu sudah dapat itu. Karena itu penting. Jadi orang yang tidak menguasai panggung, sehebat apapun dia namanya demam panggung. Benar nggak? Iya benar. Gitu ya. Benar nih misalnya yang udah ikut lomba, pas giliran menampilkan bakatnya tuh kayak kurang ya gitu. Iya, betul. Ternyata pas nyampe di bawah ditanya kenapa, demam panggung. Iya benar. Tapi ini sudah keren ya. Jadi dipelajari dulu, dianalisa dulu begitu ya. Oke deh. Apalagi kemampuanmu ini ya. Katanya tadi ini presenter masih ada ingat ini enggak presenter? Ada masih ingat kata-katanya enggak? Masih ada ingat? Kalau presenter dan penyiar itu kan beda ya Om. Kalau penyiar kamu bisa juga. Penyiar itu bisa tapi tergantung apa tema yang dikasih Om. Sama kayak berita, apa berita yang dikasih, Kila bisa langsung bacain. Gitu ya. Kira-kira kalau kamu karang misalnya 3 mayat berenang-renang dan akhirnya berkomunikasi setelah sampai di pinggir sungai. Nggak masuk logika itu Om. Nggak masuk logika Nggak ya. masuk. Kenapa sih? Kan udah meninggal Om. Oh iya sudah meninggal ya. Ngapain juga mayat berenang? Oke, kalau intonasinya seperti apa? Misalnya membaca berita seperti apa intonasinya? Kalau membaca berita itu kurang lebih sama seperti berpidato Om. Pidato ya. Iya. Pembukaan pidato aja deh, boleh nggak Om? Oh boleh. Oke. Misalnya, segala puji hanyalah milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat maha syukur yang memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu di podcast Sisi Lain Aspen TV ini. Kemudian salawat bering salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi yang lahirnya saja dapat menggoncangkan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, dan jika tidak karenanya maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan juga tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di akhirul zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Presenter. Sekarang akan ada penyerahan hadiah. Sekarang kamu jadi presenter di tamu-tamu banyak, rame nih. Dan itu akan ada award itu apalah ya, Om nggak tahu juga. Apa misalnya contoh ada? Berarti ceritanya itu tentang pembawa acara. Pembacara. gitu ya, Om. Oke. Ini hadirinnya dengan lampu kelap kelip begitu, ada lampu sorot yang terang-terang yang puter-puter. Itu gimana cerita ininya? Baik hadirin, selamat datang di Sisi Lain Podcast Aspen TV. Nah sekarang kita selalu membawakan kabar-kabar, berita-berita serta cerita-cerita yang tentunya menarik gitu ya. Karena kalau nggak menarik ya bikin orang bosan dong. Oh yes. Nah jadi kita sekarang itu membawakan beragam cerita yang temanya itu mengungkit untuk mengembangkan remaja emas. Mantap nih. Kalau kita collab kayaknya keren ya. Kita collab pembacara nih. Oke. Kita coba kira-kira seperti apa? Saya mau coba dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kami hadir di ruangan ini untuk menghibur Anda semua dan kita akan menampilkan para senior yang telah berlaga di panggung yang akhirnya inilah sang juara-juara yang akan kita tampilkan. Kami bersama Nakila. Apa kabar Nakila? Alhamdulillah baik Om. Om sendiri gimana? Iya, alhamdulillah. Kita sapa-sapa pendengar dulu. Hello pendengar. Oh, nyambung kali dia nih. Aduh. Mantap nih, mantap. Hebat. Kira-kira kemampuanmu apa lagi? Kila pernah diminta untuk membawa apa ya bahasanya, kayak
menampilkan berpantun di acara Pasambahan, tari Pasambahan. Pantun? Iya. Nah, seperti apa? Sair yang balam coba rabah, barabah lalu balam mandi. Sair yang salam saratus sambah, sambah lalu salam kembali. Langit galo hujan rinai, bagagai amak mangkik baju. Sabalun acara kita mulai, labih rancak kita baca, basmalah dahulu. Tuh. Aduh, langkah beruntungnya kedua orang tuanya ya. Tapi memang generasi emas, kamu memang luar biasa, dahsyat sekali. Ini tapi memang kayak tadi ya, keinginanmu setelah ini mau jadi apa? Tadi kan mau jadi dokter banyak nih. Kalau dalam hal seni, bakat-bakat ini mau jadi apa? Kalau berbakat, sebenarnya cita-cita tuh cuma jadi dokter itu cuma cita-cita yang pekerjaan aja, Om. Oke. Cita-cita asli aku itu adalah apapun yang kamu miliki, kamu harus menjadi orang yang berguna untuk dunia. Jadi kalau untuk ilmu, Om, mau akademik dan akademik, kamu tidak harus menguasai semuanya, tetapi setidaknya kamu memiliki pemahaman di salah satu di antaranya itu. Sehingga ketika apapun yang orang minta bantuan kepada kita, kita bisa membantunya. Walaupun sedikit, setidaknya membantu gitu, Om. Karena dengan membantu orang merasa senang, justru kita juga akan merasa senang dong. Iya, benar. Dan kita akan bisa menjalani kehidupan dengan keceriaan dan kesenangan. Kalau kamu lihat orang miskin sedih nggak? Sedih, Om. Kenapa? Kadang, ini aku bukan maksud sombong, ria atau gimana-gimana ya. Tapi aku kalau ngeliat orang yang fakir miskin, anak yatim gimana, itu aku berapa uang yang ada dalam saku aku keluarin dari semua, aku kasih. Waduh, gitu ya. Ya kadang kan orang kayak, kok piti 5.000, baliknya 3.000 lagi ya gitu. Kalau aku nggak, aku lihat saku ada uang 5.000, ya udah kasih gitu. Kadang juga mama sering kayak lagi di masjid gitu. Kalau mama udah keluar, itu Kila masih dalam masjid, Om. Kenapa? Karena Kila ngelihat apa aja yang ada di kotak sumbangannya. Misal ada untuk fakir miskin pasti, anak yatim, sama untuk masjid. Ya kan, Om. Biasanya itu Kila bagi-bagi dulu, Om. Oh, ini untuk masjid, untuk anak yatim, untuk Ya, tapi Kila itu lebih kasihan ke anak yang yatim, tapi yatim piatu deh gitu. Karena kalau fakir miskin kan setidaknya dia masih ada orang tua yang bisa mencari pekerjaan lain kan. Iya. Fakir miskin, coba bayangin, Om. Fakir miskin masih sekolah, anak yatim piatu. Dia gimana dong kalau semisalnya dia nggak punya apa-apa gitu, dia cari dapat uangnya dari mana gitu, Om, kan kasihan. Iya, Om pernah kemarin kami datang ke rumah-rumah begitu ya. Itu juga ada ini, tapi tidak bertemu dengan orangnya. Ada kisah yatim piatu, diceritakan orang ketiga. Dia sedih sekali, dia harus disuruh bekerja dulu begitu ya. Gitu sih. Tapi kalau Kila itu orangnya suka jualan juga, Om. Hah? Iya. Kamu suka jualan? Suka. Jualan apa? Misalnya Kila masak, kan Kila hobi masak nih. Terus Kila ngelihat ada resep yang aneh, unik gitu, yang biasanya tuh mungkin ada tapi di luar negeri. Ya. Nah, Kila menciptakannya itu gimana rasanya bisa sama seperti luar negeri walaupun Kila belum pernah mencobanya. Oh ya? Apa yang hobinya apa tuh Kila ya? pernah jualan milk bun. Itu biasanya ada di Thailand, Malaysia gitu. Kila juga pernah jualan fruit sendo, biasa di Jepang, Korea gitu. Pernah juga bikin donat kukus gitu. Resepnya ya hampir-hampir mirip, tapi namanya beda, rasanya pun juga beda. Nanti kita suruh masak dia di sini nih. Jualan Ramadan yuk, jualan Ramadan nih keren. Karena memang apa ya, mental ini masuk mental. Iya. Kalau jualan kamu nggak malu? Enggak. Buat apa malu selagi kita nggak melakukan, kayak misal selagi kita nggak mencuri, ngapain malu gitu. Nah, itu prinsip itu. Karena anak-anakku tuh malu, gengsi. HP harus handphone dak? iPhone dak? Enggak dong. Apapun HP-nya,
terserah mau merek apapun gitu. Iya. Yang penting manfaat dan kegunaannya. Itu dia. Kalau kita ini anak muda Genzi, jangan karena label handphone kita seakan-akan berkualitas. Tapi kualitas dulu dari pikiran kita, Iya. emosional kita. Langsung Apple tuh nggak main gitu ya. Mama papa kita juga selalu bilang Om, janganlah kamu bekerja keras, tetapi bekerja cerdas. Nah, cerdas yang penting. Keras saja banyak orang yang bekerja keras. Iya. Sudah keras-keras kena siram dengan air keras. Iya. Oh, gitu ya. Kalau teman-teman sebenarnya melihat peluang di zaman AI, wah ini kita coba ke AI. Masuk juga nggak ini? Kamu sudah tahu AI? Tahu dong. Udah tahu ya, kita yang nggak tahu duluan nih. Gimana kira-kira teknik belajar di zaman AI? AI. Kalau di sekolahnya berbasis komputer, mungkin rata-rata anak tuh bisa diberikan kesempatan kalau misalnya jam kos, dikasih tugas. Kalau teknologi mereka bisa menggunakan AI Om. AI. Iya kan? Ya. Kayak langsung cari jawaban dari ini, pasti langsung dijabarkannya dong, Ya. ya kan? Sementara AI itu kita dalam menggunakan AI harus pandai-pandai juga Om. Kenapa? Karena zaman sekarang ada juga yang namanya plagiarisme. Oke. Ya, kalau semisalnya berbasis komputer, itu biasa sekolahnya ketika sudah diberi tugas sama guru, ketika sudah dikumpulkan itu guru ngecek plagiarismenya berapa. Oh iya. Ada tukang chatnya ya. Ada dong. Ada alat pengecatnya itu Iya. ya. Ah, iya. Jadi Ini- kita jangan karena ada AI kita jadi malas-malasan gitu. Oke. Sedang- Tapi masih ini Om nih masih berlaku enggak misalnya di buku ini Om mau tanya kepada kamu yang sudah ini nih. Kan ada buku, ada di fotokopikan buku belajar kepala putik apa yang kalau di IPA itu masih perlu nggak menurut kamu? Masih Om. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya AI, ya kan? Dia tidak akan bisa membaca pikiran manusia Om. Ya benar. Ya kan? Betul. Ya paling kalau bisa baca pikiran manusia ya gimana dia cuma memposisikan dirinya sebagai manusia gitu. Orang dia robot. Tapi dia sudah bisa diajak ngomong kayak gini sekarang kan? Iya, tapi yang kurangnya dari AI itu kalau AI kan kita nggak bisa ketemu langsung. Kita tidak bisa merasakan rasa berteman dengannya, berkenalan dengannya gitu. Dan AI itu juga tidak memiliki rasa sopan santun. AI kan nggak punya ya Om. Nggak ada akhlak AI ini. Ya disitulah kalau. Dan AI itu juga ngikut Om. Kalau misalnya kita bilang bicara pakai bahasa Indonesia, yuk dia berubah bahasa Indonesia. Jadi seolah-olah dia tidak memiliki dirinya yang asli gitu. Sedangkan kalau manusia itu kalau dia merasa dia tidak menjadi dirinya sendiri, dia pasti aneh Om. Iya aneh betul. Iya makanya butuh buku untuk bisa mengetahui karakter manusia. Aduh iya benar. Jadi kalau gitu masih menulis nggak penting nih. Menulis penting dong. Karena kalau nggak nulis nggak ada buku. Kamu hobi menulis nggak? Menulis hobi tapi jangan diganggu. Karena kalau udah diganggu konsentrasinya kan jadi hilang Om. Jadi kayak apa tadi yang mau ditulis? Jadi gitu. Oke. Kalau dalam belajar, Kia, ini kamu kayaknya ingatannya mau banyak. Bentar. Kamu kalau kalau ada orang menghafal itu mudah, ada yang sulit. Kamu termasuk yang mudah menghafal tuh sulit? Bukan sombong atau gimana, menurut aku mudah Om. Hah? Mudah. Menghafal tuh mudah? Mudah. Tolong ajarin gimana cara mudah menghafal gimana sih? Nggak tahu juga sih Om. Tapi mudah menghafal nih. Mudah. Caranya itu cukup kalau Kila menghafal 2. 1 kalau untuk belajar kan guru ada nerangin nih. Yang guru terangin tuh harus benar-benar fokus. Karena kalau di Kila kefokusan Kila itu cuma 1 jam. Fokus cuma 1 jam? Iya, lebih dari itu Kila bakal main, bakal ngomong gitu. Jadi Kila serap apa yang guru katakan gitu kan. Terus pas disuruh menghafal, yang Kila hafal tuh 2. Apa? Isinya cuma kata awalnya aja Om. Cuma kata awal dan letak-letaknya. Jadi kadang kalau ujian, misalnya lagi ujian IPA deh, itu tuh yang Kila ingat, ini nih ada dalam makna di halaman 1 atau halaman 3 bagian atas, bawah, tengah atau paragraf keberapa ya? Itu yang Kila ingat. Oh.
Memang pola gitu ya. Berarti atas bawah yang kayak dari ini ya, kalau menghafal Quran yang dipakai di diet itu ya. Dia atas, tengah, bawah, kiri, kanan begitu ya. Iya. Kemudian kata kunci. Jadi ya biar gampang ngafal itu ya cari kata kuncinya, baca satu paragraf, dapat kata kunci kayak misalnya dapat ide pokok itu aja yang dihafal. Berarti pola mengingat ya. Iya. Temukan polanya. Karena pola masing-masing orang tuh beda. Nah, itu dia. Ada yang misalnya kalau ngafal tuh harus sambil ngecoret-coret buku, itu ada juga loh Om, terapi art namanya. Iya. Menurut kamu ada orang ini ada yang pintar dan bodoh enggak? Ada pintar, ada bodoh, tidak. Nggak percaya? Adanya kurang dan sudah. Kurang? Dan sudah. Maksudnya apa? Kurang berarti dia tuh bukan bodoh gitu. Dia bisa kok, tapi dia kurang dalam memahami. Oh, iya. Ada yang sudah memahami. Begitu? Iya. Kalau sama orang kurang Om, bicara 5 menit mungkin dia nggak akan masuk. Tapi kalau bicara 20 menit dia akan paham. Iya. Jadi Kalau ditambah waktunya ya. Iya. Jadi nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pintar. Bu dokter. Aduh, udah si Om si berogelan kali nih. Kamu punya apa lagi deh? Banyak kali kamu punya nih. Apa ya? Apa lagi yang kamu punya nih? Kamu mau ngetes apa? Waduh, ngeri mak. Sudah AI kita tes, sudah ini kita tes. Kalau kamu ini Om tes tentang ini deh. Seberapa penting hidup itu bersosial dalam hidup ini? Bersosial dalam kehidupan. Penting. Kenapa? Kalau dibilang sangat penting nggak, tapi penting. Karena kalau tertutup Om, jadi orang lain tuh tidak akan paham karakter kita gimana kan. Jadi orang akan berpikir dia itu jarang bersosialisasi, sombong nih. Bisa aja orang berpikir kayak itu. Padahal sebenarnya memang kita malas bergaul aja kan. Makanya semalas-malas apapun kita bergaul, setidaknya kita harus memiliki teman Om. Walaupun 5 sedikit nggak apa-apa. Yang penting ada orang yang bisa memahami kita. Aduh, ini anak Abid nih. Ini belum pernah sih Om minum ketika mau podcastnya. Hari ini minum dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan minum ya. Lama. Wah, seru banget kamu nih Kia. Kila, Om. Nakila ya? Ya, Iya. Nakila. Nakila. Kalau mau Ki bisa juga Kila. Hah? Kila. Kila. Oh Ya, ya. teman-teman manggilnya Kila. Kila ya. Oke. Bukan Kia ya? Bukan. Kila. Orang lain itu. Oke, jadi banyak hal yang tadi dibincangkan dalam ini. Yang jelas kamu inspiratif sekali hari ini. Oke, mungkin di penghujung pembicaraan ini apa sih nasihat-nasihat buat teman-temanmu? Dan kamu punya rahasia apa sehingga kamu bisa percaya diri? Kamu bisa melatih untuk apa ya? Public speaking nanti ya. Kamu rahasia apa sih, rahasia dirimu belajar bisa muka gini apa sih? Nggak punya rahasia dong Am. Buka aja deh rahasianya. Memang. Pokoknya itu Am. Kalau suatu pemahaman deh. Kamu tuh harus berjalan dari sekarang. Karena jika kamu tidak ingin berjalan sekarang, besok kamu harus berlari mengejar ketertinggalan kamu. Oh, iya. Dan untuk menang kalah itu biasa. Dan dengan kesalahan, kita akan mengetahui apa yang telah dunia sediakan kepada kita. Ngeri banget. Oke deh, kayaknya kamu kayak banyak mau digali, kayaknya nggak habis-habis nih. Tapi nanti kita ambil di sisi lain, kamu akan ditampilkan yang lain di Aspen. Nanti kita kasih jadi duta ini ya, duta Aspen nanti kamu ini ya. Oke, closing statementmu hari ini silakan mungkin Kila. Oke. Untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mungkin sebenarnya Kila juga bilang makasih ya udah dikasih kesempatan datang ke podcast ini gitu. Dan juga kalau ada dari tadi Kila ngomong ada mungkin kata-kata yang Bapak Ibu, teman-teman semuanya kurang masuk, ya itu kan pendapat Kila ya. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah. Dan juga Kila berharap untuk teman-teman yang seumuran Kila,
stop melakukan bullying karena banyak banget yang ngebully sekarang kan Om. Terus juga berlakulah seperti anak-anak pada umumnya yang sekolah, pagi sekolah, sore main gitu. Dan tapi kalau untuk mengejar prestasi Om, prestasi itu juga nggak boleh terlalu dikejar terus Om. Iya benar. Karena kalau kita terlalu mengejar prestasi, kadang orang sampai bilang Kila kan kadang sering banyak kegiatan ya. Jadi teman-teman tuh kalau Kila bilang, aku ikut main dong, pasti pada bilang tumben main, biasanya ada aktivitas kayak gitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan kemampuan anak-anak karena kemampuan orang beda kan. Dan juga kalau misalnya nilai akademik rendah, coba cari deh pengalaman di ilmu non akademik. Karena terkadang prestasi anak tidak hanya bisa didapatkan dari akademik, tetapi juga bisa didapatkan dari non akademik. Siap, Bu Dokter, Bu dosen. Oke, Kila, kamu luar biasa. Warga Bukit Tinggi dan juga bangsa Indonesia tentunya kita tetap sangat bangga dengan anak-anak yang memiliki potensi, dan ternyata ayo kita gerakkan anak-anak dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas. Kita berpartisipasi membangun generasi ke depan karena memang diperintahkan agama hendaklah kita takut nanti kehilangan generasi kita, meninggalkan generasi yang lemah pada waktu dia tidak tepat melakukan potensi dirinya, kira-kira begitulah intinya ya. Dan Kila hari ini hadir menunjukkan bagi kita generasi emas itu memang menjadi harapan di masa mendatang. Tetaplah setia di channel ini, Sisi Lain Aspen. Akhirnya saya Zulfami Adi dan saya Nakila Fikrianti mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.